Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman dan para santri yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam. Tapi mungkin lebih kepada sifatnya, sifat kepemimpinan dalam Islam, sifat pemimpin dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam telah memberikan tanggung jawab kepada tiap individu, tiap diri pribadi seorang muslim untuk selalu terikat dengan syariat Allah, untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia mengatur dirinya. Dia mengatur tingkah lakunya untuk bisa sejalan dan selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia mungkin mengatur dirinya sendiri. Dia pun kadang mengatur orang lain. Dia pun kadang bersama-sama orang lain. Dia pun bersama dengan kaum muslimin yang lain untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian ada tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, taklif. Saat menjalankan tanggung jawab itulah hakikatnya saat itu dia sedang menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu dia harus mampu bisa menjadi pemimpin. Inilah yang mungkin kita harus coba lihat di sini. Tentu kita tahu kepemimpinan dalam Islam, pemimpin umat Islam seluruh dunia ini saat ini sedang tidak ada sejak diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Umat Islam kehilangan kepemimpinannya. Umat Islam kehilangan pemimpinnya. Tidak ada lagi seorang khalifah yang menjadi junnah, yang menjadi perisai, pemimpin umat untuk bisa melaksanakan seluruh syariat Allah. Menjadi bagian dari syarat bagaimana hukum-hukum Allah bisa dilaksanakan secara totalitas. Tidak ada lagi. Dan tentu perjuangan untuk menegakkan kembali syariat Allah, menegakkan kembali kekhilafahan, mengadakan kembali seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin akan terus menjadi kewajiban umat sampai terlaksana semuanya. Kan tapi di saat yang sama umat pun dalam dirinya, pada saat dirinya bersama orang lain ataupun siapapun dia, maka dia akan menjadi seorang yang pemimpin yang akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpinnya. Di samping kalau dia mengambil peran sebagai seorang khalifah, tanggung jawab itu jauh lebih besar, sangat besar. Dia mengambil peran sebagai pemimpin satu wilayah. Dia mengambil peran sebagai pemimpin satu tim kerja. Dia mengambil peran bahwa dia adalah pemimpin keluarga. Maka pada saat itu dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bahkan dia mengambil peran untuk memimpin dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Dia akan dimintai pertanggungjawaban semuanya itu. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam adalah keniscayaan bagi setiap manusia. Karena pemimpinan itu, sifat kepemimpinan itu adalah bagian dari fitrahnya manusia. Manusia memiliki gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Salah satu manifestasi dari gharizatul baqa adalah hubus siyadah, cinta kepada kepemimpinan. Siapapun dia, selama dia masih manusia normal, dia akan mencintai kepemimpinan. Dia akan kemudian menginginkan dirinya memimpin. Baik misalnya terhadap keluarganya, kepada lingkungan sekitarnya, tim kerjanya, wilayahnya, ataupun apa. Bahkan mungkin pemimpin bagi satu umat, pemimpin dunia. Inilah bagian dari sifat-sifat yang ada pada diri manusia secara alami. Oleh karena itu di dalam waktu yang sangat singkat ini, pendengar yang budiman dan para santri yang rahmat Allah, kita harus memahami tentang satu sifat seorang pemimpin dalam Islam.
Tiada lain, itu adalah sifat seorang ksatria. Ar-rijal. Salah seorang Ustadz saya di sini, Ustadz Yohana, menjelaskan kalau ar-rijal itu dimaknai sebagai seorang ksatria, itu sebenarnya memiliki makna historis. Ya, ar-rijal karijal, jadilah laki-laki kamu seperti ksatria. Nah, apa yang harus ada pada diri seorang ksatria? Dia harus memiliki sifat tiga sifat minimal, atau mungkin bisa dikatakan nanti 4. Karena yang ketiga ini menyangkut satu kesatuan. Dia harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia harus menjadi orang yang mampu mengarahkan. Dia harus memiliki sifat mau mengarahkan, mau memerintah, kalau boleh dibilang mungkin begitu. Mau untuk memberikan petunjuk. Ya. Jadi dia harus menciptakan dalam dirinya, dia bisa mengarahkan orang lain. Ya, kalau dia misal tidak mau, sudah tidak lagi dia menjadi pemimpin, tidak lagi menjadi seorang ksatria. Kenapa begini? Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yasin ayat 20-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wajah min aqsal Madinah. Datanglah dari sudut kota. Ya. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang dengan bergegas. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul-rasul Allah itu. Masya Allah. Jadi dia meminta kaumnya untuk mengikuti utusan Allah. Dia mengarahkan kaumnya. Ini adalah rajulun. Quran menempatkan kata rajulun, suatu kata, kalau saya mengambil makna satu, itu adalah makna ksatria. Bahwa dia adalah seorang ksatria. Dia berani meminta kepada umat, kepada kaumnya, agar mengikuti seorang utusan Allah. Yang utusan Allah ini tidak meminta upah kepada mereka semua. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh untuk kemudian menyampaikan syariat Allah kepada utusan tadi. Dan umat pada waktu itu tidak mau mengikutinya. Lalu dia pemimpinnya, bahwa dia adalah seorang laki-laki, mungkin bisa dikatakan begitu. Seorang ksatria di antara pemimpin itu mengatakan, hei kaumku, ikuti para utusan itu. Luar biasa. Jadi dia mengarahkan kepemimpinannya untuk pada saat dia memimpin kaumnya, memerintahkan untuk mengikuti para ksatria tadi, mengikuti para utusan tadi. Dialah ksatria. Ini adalah sifat pertama, bahwa dia harusnya mengarahkan. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat dia adalah yang melayani. Dia yang kemudian memberi pelayanan, meriayah. Ini yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW. Al-imamu ra'in. Al-imamu ra'in. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Al-imamu ra'in. Seorang imam itu adalah pemelihara, pengurus, mengayomi, namanya memberikan pelayanan kepada umatnya. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu urus tadi. Tentu dia melayani timnya, dialah pemimpin. Kalau dia dalam pemimpin satu tim, dia melayani satu wilayah, satu warga kota. Kalau dia memang mungkin pemimpin satu kota, dia melayani satu negara. Kalau dia adalah memang pemimpin satu negara, semuanya dia layani, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita tahu cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau sangat khawatir di jalan kota Madinah ada keledai yang terperosok. Supaya apa? Tidak dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Ada keledai yang terperosok di jalan kota Madinah yang dia pimpin. Bagaimana cerita yang masyhur, ada seorang keluarga yang kelaparan. Umar bin Khattab mengangkut sendiri tepung untuk kemudian bahan makanan untuk diberikan kepada keluarga tadi. Ini adalah bagaimana pemimpin melayani umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW tentu sebelum itu ya contoh yang sangat luar biasa, ya kan, memberikan
sangat berkasih sayang kepada umatnya, ya, memberikan pelayan apa yang diminta oleh mereka, Rasul berikan. Ya. Dalam satu cerita ada bahwa Rasulullah SAW mau mengadakan makan bersama para sahabat. Masing-masing sahabat punya tugas. Ada yang menyembelih kambingnya, ada yang menguliti, ada yang memasak. Lalu Rasul kemudian mengambil peran. Saya pun mencari kayu bakarnya. Oh jangan ya Rasul, kau tidak. Kami kita bersama-sama. Insya Allah. Jadi pemimpin itu adalah seorang yang melayani umatnya. Meriayah. Bukan jibayah. Bukan pengambil, pemungut pajak. Pengambil harta yang batil kepada dari umatnya. Bukan. Tapi pemimpin itu adalah yang mengayomi. Meriayah umatnya. Ini dua sifat yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Bahwa dia adalah seorang ksatria, laki-laki yang ksatria di situ. Para pendengar yang budiman dan para santri yang dirahmati Allah. Sifat ketiga yang ada dalam diri seorang pemimpin adalah dia harus senantiasa bersabar dan menepati janjinya. Ini adalah sifat yang harus ada. Dia bersabar terhadap orang-orang yang dipimpinnya, terhadap kondisi-kondisi yang mungkin menghinggapinya pada saat dia memimpin satu keadaan tertentu. Dia mungkin harus menjadi orang yang betul-betul menepati janjinya terhadap urusan yang dia berikan atau yang dia janjikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dia harus tepati janji itu. Lebih jauh lagi dia harus menepati janjinya kepada Allah pada saat mungkin. Dia menjadi seorang khalifah, dia berjanji untuk menjalankan syariat Allah kepada seluruh umat ini, menerapkan hukum-hukum Allah. Bahkan mungkin dia berjanji kepada Allah untuk memperjuangkan, membela, mempertahankan syariat Allah ini. Ya, sampai dia harus kehilangan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya itu dia harus berikan kepada perjuangan syariat Allah. Dia tepati janji itu. Jadi sifat ketiga ini yang paling penting, termasuk yang paling penting bahwa dia adalah bersabar dalam memenuhi perjuangannya, untuk memenuhi cita-citanya, dan dia pun menepati janjinya terhadap siapapun yang dipimpinnya, bahkan terhadap pihak yang dia berjanji pada Allah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Insya Allah. Dia betul-betul pada saat itu menepati janji pada Allah. Menunggu, terus berjuang untuk bisa merealisasikan apa yang dicita-citakannya. Ini adalah satu sifat di mana harus ada di tengah-tengah umat, rasa bersabar dan menepati janjinya bahwa dia adalah seorang ksatria. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para santri yang mudah-mudahan dalam kondisi yang baik semuanya. Setelah kita tahu bahwa sifat-sifat seorang pemimpin adalah seorang ksatria, tentu di situ adalah dia menjadi orang yang mau mengarahkan, dia menjadi pengayom, dia menjadi orang yang meriayah, dan juga dia bersabar dan menepati janjinya. Kita harus paham juga dalam Islam bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan cuma sekedar dia memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin satu masyarakat dalam lingkungannya, tapi dia harus menjadi orang yang, atau dia harus paham bahwa dalam Islam ada kepemimpinan umum bagi seluruh umat manusia, yaitu adalah seorang khalifah. Inilah hakikat yang sebenarnya kepemimpinan itu ada dalam Islam. Seorang khalifah yang menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi periayah, pelindung tadi di situ, dan juga pengayom bagi umat. Dia juga adalah seorang yang menerapkan syariat Allah pada
umat ini menepati apa yang telah dia janjikan kepada Allah, bahwa dia yang melaksanakan perintah-perintah Allah pada dirinya dan juga kepada umat untuk diterapkan hukum-hukum Allah, untuk melawan musuh-musuh Allah, dan juga untuk melindungi hamba-hamba Allah. Kepemimpinan dalam Islam, seorang khalifah tentu juga memiliki sifat, harusnya memiliki sifat sebagai seorang ksatria tadi. Tapi lebih dari itu, dia harus memiliki syarat, harus memenuhi syarat. Dia harus memenuhi syarat bahwa dirinya adalah layak menjadi seorang khalifah. Syarat seorang khalifah itu adalah dia harus seorang muslim. Tentu tidak mungkin orang muslim dipimpin oleh orang kafir. Jelas ini sudah banyak para alim ulama menjelaskan begitu. Secara logika pun tidak mungkin seorang mukmin bisa dipimpin oleh orang kafir. Bagaimana dalam melaksanakan syariat Allah tadi? Dia adalah juga harus seorang laki-laki. Ini bukan masalah bias gender, laki-laki perempuan, tidak. Karena bagiannya ada. Allah memberikan bagian kepada perempuan, Allah memberikan bagian kepada laki-laki dari amanah dan tanggung jawabnya. Dia juga harus menjadi tentu sebagai seorang khalifah, dia harus memiliki syarat, memenuhi syarat baligh. Dia harus bukan anak-anak. Dia harus berakal, ya, bukan gila. Dia harus adil. Dia tahu menempatkan mana urusan tadi. Ngerti tentang itu. Dia pun adalah orang yang merdeka, bukan orang yang terbelenggu dengan perintah tuannya, bukan seorang budak. Dan yang terakhir, dia harus mampu melaksanakan amanat khalifah. Amanat sebagai seorang khalifah, amanat kekhilafahan. Ini adalah syarat yang sudah harus ada pada diri seorang muslim apabila dia ingin menjadi atau dia bisa menjadi seorang khalifah. Pendengar yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang ksatria yang memiliki sifat-sifat tadi, dan dia pun bisa memenuhi syarat seorang khalifah, tentu tidak bisa syarat seorang khalifah ini, syarat seorang ksatria ini ditempatkan pada bukan yang pada tempatnya, yaitu yang bukan kekhilafahan. Tidak. Makanya dia harus menjadi pemimpin di antara umat Islam dalam skup kekhilafahan. Ya, tentu dia menjadi seorang khalifah di situ. Nah, akan tetapi sifat pemimpin yang tadi kita sebutkan, sifat seorang ksatria, laki-laki yang sebagai ksatria, itu bisa diterapkan dalam kepemimpinan apa saja. Kepemimpinan dakwah ini, dia harus orang yang kemudian bertanggung jawab, mengayomi, ya kan, mengarahkan, memberi pelayanan, bersabar, dan juga teguh terhadap cita-cita. Ini adalah bagian yang harus ada pada diri seorang pemimpin, siapapun dia. Tapi tentu bagi kita yang memahami Islam ini, kita tidak berhenti pada kepemimpinan yang biasa-biasa saja, cuma sebatas keluarga, kota, wilayah, negara. Tapi kita memimpin dunia. Umat Islam dengan seorang khalifahnya haruslah memimpin dunia. Dan bila itu terjadi, maka disitulah satria sejati, bahwa dia adalah seorang yang melaksanakan perintah Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, dan tentu pada saat itu umat Islam hidup dalam naungan syariat Allah dan bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.